Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah kita semua insya Allah dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, hari ini bertemu kembali di tema 7 menyikapi perkembangan teknologi. Subtema 1 sampai dengan 4. Materinya anak-anak bahasa Indonesia. Baik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, selanjutnya kalian harus tahu apa pembelajaran kita hari ini, yaitu mencermati isi teks informasi tentang perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi di lingkungan setempat. Nah, jelas ya? Baik anak-anak, untuk di tema 7 ini kita akan mempelajari tentang teknologi. Kita akan mengenal tentang teknologi. Apa itu teknologi? Teknologi adalah sebuah metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis atau cepat. Jadi dengan alat atau dengan cara sehingga kita menjadi lebih cepat melakukan sesuatu. Ya, Ibu akan bagi menjadi 3 teknologi yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah teknologi produksi, yang kedua teknologi komunikasi, dan yang ketiga adalah teknologi transportasi. Apa teknologi produksi? Teknologi produksi adalah contohnya pembuatan tempe, batik, atau celana jin. Itu semuanya menggunakan teknologi, menggunakan alat sehingga lebih cepat. Kemudian ini bisa kalian lihat di halaman 38. Kemudian teknologi komunikasi, yaitu contohnya Ibu memberikan contoh adalah telepon dan telepon genggam. Telepon yang pertama adalah telepon rumah ya. Kemudian atau telepon pintar ya. Kemudian yang ketiga adalah contohnya angkutan umum dan angkutan khusus. Ada juga angkutan tradisional dan angkutan modern. Tradisional masih dikendalikan oleh kekuatan tenaga manusia, sementara yang modern sudah menggunakan alat, mesin, ataupun teknologi yang dapat mempercepat. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang teknologi pangan. Anak-anak juga harus tahu apa itu teknologi pangan, yaitu pengetahuan tentang bahan makanan yang digunakan untuk proses pembuatan makanan. Contohnya tadi sudah dijelaskan. Di sini juga ada pembuatan tempe, tahu. Itu juga merupakan hasil dari industri pangan atau teknologi pangan. Jadi apa itu tadi yang Ibu jelaskan? Masih ingat ya? Baik. Kalian juga dapat menyebutkan hasil dari industri pangan. Apa saja? Coba kita sebutkan ya. Seperti yang sudah kita katakan. Contohnya apa saja? Yuk sebutkan. 1. Ya, tempe, tahu, dodol, betul, susu kedelai. Itu semua juga menggunakan teknologi, walaupun teknologinya masih sederhana. Anak-anak, kalian juga harus tahu teknologi apa lagi. Ya, setelah pangan kita akan mempelajari teknologi industri. Apa saja ya? Nah, pakaian yang kita pakai dan batik merupakan salah satu hasil dari teknologi industri. Mengapa demikian? Ya, pakaian yang kita pakai diproses menggunakan teknologi mesin dan ada juga yang bukan mesin, biasa disebutnya
ATBM, yaitu alat tenun bukan mesin. Masih menggunakan manual, tapi juga kita sebutnya teknologi. Nah, selain itu, kalian juga harus tahu apa saja yang dihasilkan dari teknologi industri kain-kain itu atau jenisnya, ya. Kalian harus mengetahui juga. Bisa dilihat di halaman 82. Berikut contoh dari hasil alat tenun bukan mesin. Kan yang pertama, Nak, ini adalah batik, ya, menggunakan ATBM. Selanjutnya adalah kalian harus tahu tenun ikat ini banyak dikenal di daerah Flores. Yang ketiga adalah kain songket. Kalian semua sudah tahu kain songket itu dari Sumatera Barat. Setelah kita mengenal kain dari Sumatera Barat, kita juga akan melihat contoh kain hasil dari tenun ulos. Ini yang sangat terkenal sekali, yaitu masyarakat Batak Sumatera Utara. Selanjutnya, harus tahu juga, yaitu kain dari Sasambo. Maksudnya kain Sasambo dari Nusa Tenggara Barat, ya, Nak. Anak-anak, teknologi selanjutnya adalah komunikasi. Teknologi komunikasi adalah percakapan dua orang secara langsung dinamakan komunikasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunikasi berarti dua arah. Di antaranya sebagai komunikator, ya. Lalu apa saja alat yang biasa digunakan untuk komunikasi? Yang pertama, kentungan. Ini adalah yang tradisional zaman dulu, anak-anak. Kalau ada bunyi kentungan, berarti ada tanda bahaya, gitu. Kemudian yang kedua, surat. Surat menyurat, menggunakan ditulis tangan pada kertas, kemudian masukkan ke dalam amplop dan ditempelkan perangko, dikirimkan ke kantor pos ke tempat tujuannya. Kemudian ada lagi telegram, yaitu menggunakan sandi, ya. Kemudian selanjutnya kita lihat ada telepon. Ini adalah yang lebih modern yang biasa kalian pakai. Telepon seluler ataupun telepon genggam atau smartphone. Ini adalah yang biasa kalian pakai. Yang bisa langsung cepat kita berbicara. Selanjutnya adalah email. Email adalah semacam surat menyurat. Kalian bisa menggunakan internet. Ya, Nak, ya. Masih banyak lagi yang bisa kalian ketahui. Selanjutnya, anak-anak, kalian perhatikan Ibu tampilkan penggalan paragraf atau teks. Di situ ada 2 paragraf, ya. Kalian baca, itu ada di halaman 146. Teksnya dibaca tentang surat, ya. Kemudian kalian membuat 2 kalimat tanya masing-masing dari paragraf pertama dan paragraf kedua. Paragrafnya yang ada di penggalan video ini, ya. Kemudian kalian bisa kerjakan di buku tulis. Kalian anak hebat, Ibu yakin kalian bisa. Misalnya, Ibu contohkan kalimat tanya dari paragraf yang pertama. Pelayanan apa sajakah yang terdapat di kantor pos? Dan jangan lupa diakhiri dengan tanda tanya. Oke. Anak-anakku, mari kita cari tahu, ya, mengenal tokoh dunia lebih dekat lagi, yaitu agar kalian menjadi lebih tahu. Yang pertama, Samuel F.B. Morse.
ya, dia adalah penemu mesin telegraf atau mesin Morse, yaitu pada tahun 1837. Ini bukan tahun kelahiran tapi tahun ditemukannya. Kemudian Martin Cooper. Siapa ya Martin Cooper? Iya, dia adalah yang pertama menemukan telepon genggam, handphone ya. Tapi handphonenya masih besar, nah, yaitu tahun 1973. Kemudian Weber Wright dan Orville Wright. Nah, ibu guru bacanya susah. Nah, dia Wright bersaudara, dikenalnya seperti itu. Pada tahun 1908 dia menemukan pesawat terbang. Nah, kemudian ada lagi, kalian juga harus tahu, yaitu James Watt. James Watt adalah yang menemukan mesin uap. Maka mulailah ada kereta dari bahan bakar uap. Kemudian dikembangkan lagi, ada lagi penemu selanjutnya, yaitu Rudolf Diesel. Dia penemu mesin diesel di tahun 1892. Maka berubah transportasi menggunakan mesin diesel. Kemudian Faraday atau Michael Faraday ini sangat berjasa menemu listrik pada tahun 1821. Teknologi yang terakhir yaitu teknologi transportasi. Apa ya teknologi transportasi? Yaitu pengangkutan barang atau orang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan alat, menggunakan mesin, bisa seperti apa? Seperti mobil, betul. Fungsi alat transportasi untuk mempercepat dan mempermudah mencapai suatu tempat. Dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi semakin cepat. Nah, anak-anak, kalian ke sekolah menggunakan sepeda, itu juga teknologi. Kalian dibonceng bundanya ke sekolah naik motor, itu juga teknologi. Nah, dengan alat-alat tersebut kalian lebih cepat sampai ke sekolah. Maksudnya demikian ya. Nah, di akhir ini ada tugas yang kedua, yaitu sebutkan alat transportasi darat, laut, dan udara. Masing-masing diberikan contohnya 2 ya. Kemudian jelaskan perbedaan alat transportasi tradisional dan modern. Jadi 2 pertanyaan tersebut kalian kerjakan di buku tulis ya nak. Tidak usah terburu-buru, tapi selesaikan dengan baik. Tulisannya tidak terlalu tipis dan tidak terlalu kecil. Baik, anak hebat. Baik anak-anak, di penghujung kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan pepatah. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Berarti kalian harus belajar yang tekun. Di kemudian hari kelak kalian akan menjadi orang-orang hebat, orang-orang yang sukses. Baik. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.